Halo semuanya, hari ini izinkan saya melanjutkan sharing saya dari buku Hatinya by Overcomer Church. Analogi hati. Pada saat penyembahan, saya melihat sebuah ruangan putih. Di dalam penglihatan itu sangat unik. Ada 3 orang yang datang ke Tuhan dengan membawa kaus kaki yang kotor. Tuhan Yesus menghampiri mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada yang pertama, "Kaus kaki kotor ini adalah hatimu." Orang pertama langsung berkata, "Tidak mungkin Tuhan, aku itu sudah melakukan banyak hal. Hatiku bukanlah kaos kaki ini." Tuhan Yesus berkata yang sama kepada orang yang kedua. Responnya malah sedih dan berkata, "Ampuni aku Tuhan, aku memang tidak layak." Lalu ia memakai kaos kaki kotor itu dan lari pergi. Tuhan Yesus berkata yang sama kepada orang yang ketiga. Responnya paling berbeda, katanya, "Tuhan, ampuni aku, terima kasih untuk cintamu, apa yang harus kulakukan?" Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, "Hambaku, berikanlah kaos kaki lambang hati itu kepadaku, dan maukah aku yang pakai, dan aku yang membawa dengan ketetapanku?" Orang ketiga ini berkata, "Tuhan, betapa baiknya Engkau, dan betapa tidak layaknya aku." Lalu saat orang ini memberikan kaos kaki kotor itu, Tuhan memegangnya, dan seketika kaos kaki itu menjadi bersih dan Tuhan pakai. Lalu Tuhan menggandeng orang itu. Makna analogi ketiga, makna analogi hati, ya. Roh Kudus berkata, "Analogi ini melambangkan apa, Nak?" Saya berkata, "Overcomer dan gereja lain." Roh Kudus secara pribadi hadir dan berkata, "Bukan, ini melambangkan isi hati para pemimpin di Overcomer." Ada yang merespon hatinya seperti yang pertama dan kedua, tetapi aku harap hari ini juga setiap hati kalian seperti yang ketiga. Hari ini sampai di tengah badai, kalau kalian tidak menaruh kehendak kalian di bawah kakiku, maka hati kalian akan berbelok dari kehendakku. Analogi ini mengingatkan saya di mana Tuhan memberikan Heaven Invasion pertama kali di gereja kami, di mana Tuhan itu membersihkan setiap hati hamba-hambanya di rumahnya. Hamba yang pertama mungkin dengan kesombongannya berkata, "Tidak mungkin hati saya yang seperti itu. Padahal saya melakukan ini, itu. Saya adalah pemimpin yang paling besar di antara yang lain. Tidak mungkin saya melakukan atau mempunyai hati yang kotor. Tidak mungkin saya memiliki benih yang hitam di hati saya." Tapi di sini Tuhan berkata ada hamba yang ketiga, di mana kita harus belajar dari hamba yang ketiga ini. Ketika Tuhan berkata, "Inilah hatimu yang kotor," tapi hamba yang ketiga ini bukan minder, bukan sombong. Dia mendekat ke Tuhan dan berkata, "Tuhan, iya ini aku, bersihkan aku." Dia mengakui semuanya dan dia minta pertolongan Tuhan. Sometimes saudara, ketika kita mengalami didikannya Tuhan, ya, Tuhan kasih tahu misalnya, "Nak, itu mukamu kotor," gitu, dibersihin kayak orang tua ya, biasa kan, "Ini mukanya celemotan, kotor, dilap," gitu. Sometimes ada orang-orang yang dikasih tahu atau dididik, mereka kabur dan minder, atau dia marah dan menjadi tidak menerimanya. Saya adalah kedua orang itu gitu. Yang dulunya ketika saya dikasih tahu, saya diajarin, saya nggak pernah menerima gitu. Tapi Tuhan mengubahkan saya ketika saya baca analogi ini. Tuhan memberitahukan saya bahwa refleksi hati kita sebenarnya yang seharusnya ketika kita dididik Tuhan, kita itu mau mengakui semua kesalahan kita dan minta, "Tuhan, ini aku, tolong aku." At least uluran tangan Tuhan itu jauh lebih daripada yang kita bayangkan. Di sini reaksi Tuhan adalah Tuhan mengambil kaos kaki kotornya. Itu adalah hati yang kotornya kita, ya, orang-orang yang berdosa ini diambil, dipakai sama Tuhan, dan Tuhan ubah
menjadi bersih dan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan pertobatan, dengan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengubah semua kutuk menjadi berkat, semua kekotoran menjadi hati yang bersih dan pure di hadapannya Dia, sampai setiap kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Terima kasih saudara, God bless you.